arahnya adalah kan tadi bangsa yang mandiri, bangsa yang punya harkat martabat gitu ya, mandiri, dan itu nggak mungkin terjadi kalau sorry to say, kalau pendidikannya gagal. Kalau pendidikannya tidak membangun satu sikap yang dalam kerangka etika, tidak membangun sikap saling hormat menghormati, yang dalam kerangka agama, tidak dalam kerangka moral. Karena tadi Anda bangga dengan posisi daring education gitu ya, online education, pendidikan posisi daring tadi. Lalu Anda merasa sudah terjadi transfer apa di dalamnya? Saya tanya sama Mas Nuh, transfer apa yang terjadi kalau kemudian pendidikannya dalam posisi dalam jaringan online? Itu transfer apa? Transfer apa kira-kira? Ya transfer kalau cuma knowledge-nya aja, tapi kalau sikap dan tadi pikiran dan rasa agak susah. Tahun 2016 saya sudah menyampaikan kegagalan pendekatan IT. IT tidak bisa mengajarkan intuisi. Itu rasa itu tadi ya, iya. Ilmu rasa, intuisi, iya. Itu filsafat pendidikannya kan, iya. Intuitif itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bersama IC The Real Show dengan Dr. Iksanuddin Nursi dan saya Fusmunatia. Kali ini seperti bahasan kita beberapa waktu lalu, bahwa kita akan membahas tentang pendidikan. Ya, jadi sebelumnya di video sebelumnya Bang Nursi kita membahas pendidikan yang membebaskan, bukan pendidikan yang membebaskan ketertindasan. Pembebasan dari ketertindasan. Pembebasan dari ketertindasan. Nah, kali ini kita akan membahas pendidikan yang mencerdaskan. Tentu saja kita akan bahas secara lebih luas. Membebaskan dari kebodohan. Membebaskan dari kebodohan, tetap membebaskan. Kalau yang sebelumnya membebaskan dari ketertindasan, kali ini kita bahas membebaskan dari kebodohan. Tapi kan itu kan bahasa negatifnya, bahasa positifnya mencerdaskan. Pendidikan yang mencerdaskan. Bahasa sederhananya, jangan jadi bebal. Atau dungu. Iya. Sekarang kalau kawan kita Rocky Gerung kan selalu bahas tentang dungu kayak gitu. Kalau ngomong dungu itu kok enak banget kayak gitu, leker kayak gitu ya. Jangan jadi bebal dan bego. Bego gitu. Kadang-kadang saya nggak tega. Gitu. Karena kalau mahasiswa saya bego, dungu kan yang salah saya juga kayak gitu kan dosennya. Walaupun kita tidak salah karena banyak dosen kayak gitu ya. Tapi tetap saja itu adalah kesalahan saya menjadi dosen. Bang Nursi, kalau kita lihat ya berbagai macam persoalan pendidikan kita dari mulai kualitas pendidikan. Nah, tapi kan kita juga punya satu tanggung jawab yang luar biasa karena pendidikan ini menjadi tujuan kita berbangsa dan bernegara kan, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, sehingga pendidikan mestinya tidak hanya menjadi alat saja, tapi juga dia alat, misalnya dia alat untuk supaya lebih kaya, supaya yang kayak gitu dianggapnya kalau kita mendapatkan pendidikan yang tinggi, nanti ukurannya adalah kok sudah dapat pendidikan tinggi kaya enggak? Saya masih ingat dulu Bang Nursi pulang dari Australia ya, udah PhD dari Sydney University tahun 98 tuh ya. Kok saya masih naik kereta? Wah, itu omongan dari banyak kawan-kawan saya, kamu masih naik kereta, seperti satu kekagetan yang luar biasa. Padahal 7 tahun hidup di Australia biasa saja, profesor saya biasa kayak gitu ya. Saya sangat sering namanya naik kereta itu bersama dosen-dosen saya dari kampus, itu satu hal yang biasa. Kenapa? Karena mindset kita oleh bangsa ini kalau kita sudah sekolah tinggi itu kemudian langsung kita punya materi tinggi, padahal urusan rezeki, urusan itu kan nanti urusannya catatan kita sendiri di atas. Jadi itu bukan ukuran gitu, pendidikan berkualitas itu ukurannya lulusannya menjadi kaya raya kayak gitu, itu juga menurut saya enggak. Nah, model schooling kita hari ini kan maksudnya formal schooling kita itu kan akhirnya
bukan menjadi yang cerdas tadi, dibuat menjadi pekerja, dibuat jadi robot, dibuat jadi mesin kayak gitu. Terhegemoni bahasa terhegemoni. Atau apa yang biasanya kita terminologi menjadi buruh modern itu? Modern slavery system. Nah, modern slavery system kayak gitu ya. Bagian dari slavery. Nah, jadi yang menjadi concern saya ya, akhir-akhir ini adalah pada saat yang sama jargon politik para politisi kayak gitu ya, atau para penguasa selalu bicara karakter bangsa kayak gitu kan, karakter bangsa tapi contohnya korupsi, gimana kayak gitu, gimana rakyat akan percaya. Semalam ada mahasiswa yang bertanya juga, bagaimana kok warga negara asing bisa jadi bupati dan sudah ikut pilkada kayak gitu kan, dihadapkan kayak gitu. Kita bicara tentang pemilu semalam dengan aktivis-aktivis mahasiswa. Mereka itu Bu, bagaimana tuh KPU? Kok ada di NTT itu kan ada yang bupati tapi ternyata dia warga negara Amerika. Saya bilang, lah gimana? Contohnya presidennya juga mengangkat menterinya, nggak taunya warga negara Amerika, nggak taunya atau sudah tahu atau bagaimana yang kayak gitu. Jadi memang di dalam konteks proses pendidikan itu tidak cukup hanya kita di kelas terus kemudian kita menyampaikan knowledge, menyampaikan ilmu gitu ya, materi keilmuannya kayak gitu ya. Tapi kita juga harus ada, makanya prinsip di dalam pendidikan itu kan ing ngarso sungtulodo, ing madya mangun karso, tut wuri handayani. Itu kan dalam sekali di dalam konteks kita membangun filsafah pendidikan. Itu yang pertama ya, nilai di dalam membangun kalau tujuannya mencerdaskan kehidupan bangsa, nilai etika, estetika seperti apa? Yang hasilnya akhlak mulia. Akhlak mulia, karena di dalam undang-undang kita kan begitu ya, untuk akhlak mulia. Yang kedua, pengelolaan pendidikan, kayak gitu kan. Kalau tadi schooling negara, sebetulnya negara ini kan di satu sisi itu konstitusi, tapi negara ini juga berhutang kayak gitu ya, berhutang budi dengan masyarakat, karena pengadaan atau proses belajar mengajar pendidikan itu tidak hanya negara yang menyelenggarakan, tapi juga organisasi-organisasi dalam masyarakat seperti Muhammadiyah punya ratusan perguruan tinggi, punya SD, SMP, SMA, bahkan TK. Ini masih mazhab schooling nih? Mazhab schooling, masih mazhab schooling. Kan tadi masih judulnya masih schooling, belum masuk ke day schooling, ya, informal dan sebagainya, keluarga dan sebagainya. Nah, nanti kita lihat seperti itu. Nah, kita masuk dulu ke yang schooling atau langsung semuanya? Terserah. Nah, kita masuk ke schooling dulu, supaya kita jelas nih. Yang kita hadapi adalah baik private maupun public, baik public yaitu negara maupun private di dalam konteks ini. Di ranah schooling, sejauh mana kalau kita membahas mencerdaskan atau kita keluar dari pembodohan dari sistem pendidikan yang ada di Republik kita yang kita cintai ini? Yang sebenarnya kita ambil kan, pendidikan itu kan dia seharusnya menghasilkan manusia, tujuannya kan? Ya, tujuan. Jadi kita bicara tujuan pendidikan itu kan pendidikan. Menghasilkan manusia yang berpengetahuan. Manusia yang punya keterampilan. Manusia yang kalau pakai bahasa beriman, bertakwa, berakhlak mulia, yang memiliki keterampilan dan pengetahuan. Kan begitu maksudnya. Dan mampu bersaing. Iya, kalimat bersaingnya itu kemudian dimasukkan kan, tapi sekarang kan cuma bersaingnya doang kayak gitu. Ya, nah dari sana sesungguhnya ketika kita bilang pendidikan itu mencerdaskan, saya menyederhanakan bahwa mencerdaskan itu adalah kemampuan seseorang untuk memahami situasi dan kondisi kehidupannya berdasarkan ilmu rasa, ilmu pikiran, dan ilmu tindakan. Sekaligus rasa, pikiran, tindakan. Jadi langsung dengan actionnya juga. Sekaligus memberikan kemampuan bagaimana kira-kira menyelesaikan situasi dan kondisi yang dia hadapi. Itu kecerdasan. Jadi tidak melulu cuma sekedar memahami tanpa harus tanpa mengetahui jalan keluarnya. Paling tidak setiap anak bangsa ini, karena tujuannya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, maka setiap unit anak bangsa, saya bilang setiap unit anak bangsa, itu artinya ras, sara, semuanya masuk dalam situ, itu punya kapasitas untuk berkontribusi atas penyelesaian masalah.
dari situasi dan kondisi yang mereka pahami. Nah, itu kecerdasan kehidupan bangsa jadinya. Artinya apa? Kalau dari situ, dia tidak bebal. Dia tidak keras kepala atas kebodohannya. Dia tidak keras kepala atas posisi dirinya. Karena yang ditujukan adalah soal kebaikan bersama. Gitu. Jadi bangsa dan bernegara itu maksudnya. Jadi kita ngambil pencerdasan yang muncul dari pendidikan dengan model schooling yang mestinya dia berkontribusi melahirkan aset bagi kehidupan berbangsa dan negara, bukan melahirkan liabilities, bukan melahirkan beban. Nah, itu yang mestinya muncul dalam kerak itu. Makanya selain tadi soal kemampuan memahami situasi kondisi berdasarkan ilmu rasa, ilmu pikiran, dan kemudian kemampuan mengambil jalan keluar, dia tidak boleh bebal. Ada lagi yang mestinya diambil di situ. Dia mau berbagi. Ya, jadi manusia yang paham dengan kondisi sekitarnya. Dia mau berbagi, gitu loh. Karena dia merasa bahwa yang namanya cerdas itu adalah berbagi, gitu. Bukan cerdas itu bukan karena egois, cerdas itu bukan karena serakah. Jadi bukan greedy is good, gitu, but smart is good, gitu. Karena disebut di situ knowledge is energy, knowledge is power, energy is power, gitu posisinya, ya kan? Kan kita mengambilnya perspektifnya gitu. Jadi kalau kita bilang jadi value-nya bukan materi di bukan sini, materi. Ya. Karena kalau materi ya bagaimana penguasaan materi ya individu kan, yang lain jangan gitu. Greedy itu tadi. Greedy tadi. Nah, jadi kita ambil konsepnya seperti itu. Maka ketika kita ngambil konsep begitu, aplikasi berikutnya berarti indeks pembangunan manusia yang disebut-sebut akan meningkat sampai 72,95 atau sampai katakan 72,8 atau berapapun gitu posisinya. Dia bukan indikator yang cukup valid. Karena ternyata dia tidak mampu menyelesaikan soal rata-rata lama sekolah yang berdasarkan berbelanja hanya bisa SD kelas 2. Gimana? SMP 8 tahun soalnya. 8 tahun sekolah. Jadi kelas 2. SMP kelas 2 bisa apa? Makanya undang-undang untuk jadi presiden cuma lulusan SMA, Mas. Nah, kebayang kan? Akhirnya begitu. Artinya terus kan mengurus negara yang sebesar Indonesia. Dan pada saatnya sama Anda sibuk dengan simbol profesor. Ya. Coba gimana? Anda sibuk bermain-main dengan simbol-simbol palsu gitu ya? Anda mengajarkah? Anda punya sebetulnya the real professor ini masuk ke the real professor itu Anda punya pemikiran. Anda khutbahkan pemikiran itu dan Anda punya murid. Nah, itu the real professor. Dan itu dalam jangka waktu tertentu. Bukan cuma sekedar Anda punya pemikiran, Anda khutbahkan, Anda punya pengikut atau murid dalam waktu saat itu. Enggak, tapi dalam jangka waktu tertentu. Gitu loh. Ada rentang waktunya. Ada ininya. Jadi bukan asal pemikiran. Disitulah keilmuannya pada konsistensi berpikirnya. Gitu. Nah, itulah pencerdasan. Itulah kecerdasan. Sekali lagi, dia mengandung muatan tidak bebal, Husnul. Dia mengandung muatan tidak bego. Tapi kalau ngomongin schooling ya, saya itu orang yang paling sedih. Kalau itu kan sebetulnya kalau profesor kan itu ini label. Ya, cuma dikasih aja. Tapi kalau yang schooling itu bahkan menurut saya yang merusak dunia pendidikan itu ya para pejabat. Kenapa? Karena mereka mau dapat master nggak usah kuliah, dapat doktor nggak usah kuliah. Ada nih pejabat yang cuma 1 tahun bisa dapat doktor. Ya pusing lagi nih. Kenapa kampusnya bisa mengeluarkan itu? Karena dia berada di kampus yang dia dulu menterinya, misalnya seperti itu. Jual beli gelar lah itu poinnya. Terus kemudian ada lagi yang ini pengalaman sendiri ya, kalau di dalam kelas saya ada sering kali, misalnya saya punya mahasiswa yang pejabat. Hari ini dia masuk, besok sakit, besoknya lagi nggak masuk. Tapi kan kita tiap malam lihat dia di TV, press conference lah, apalah. Terus satu hari, dan saya biasa kan kalau ngajar itu saya panggil, saya absen satu-satu. Terus ada yang satu masuk, loh siapa kamu? Ajudannya ikut kuliah. Nah, hal-hal belum lagi kalau nanti nulis disertasi, dituliskan dan sebagainya. Itu hanya karena pingin nanti namanya kalau maju pilkada atau maju menjadi parlemen itu ada nama doktornya di depan. Nah, hal-hal seperti ini akhirnya schooling itu cuma menjadi mencari label-label saja. Masyarakat bukan type of person. Nah, ini saya masuk yang tadi pendidikan yang mencerdaskan itu type of person. Itu terjemahannya apa ya? Bukan tipe manusia, tapi kalau dalam bahasa Inggris itu jelas gitu, type of person. Iya, itu salah satu tipikal manusia lah, misalnya.
salah satu tipikal manusia yang sibuk dengan casing, yang sibuk dengan kemasan. Soal isinya apa? Nomor 2. Going back again, Iya. Tadi ya, balik lagi kepada tujuan pendidikan, terus kemudian yang pencerdasan, schooling kayak gitu, yang hari ini tadi. Metodenya belum nih, kita baru sekedar konsepnya. Ya, baru konsep ya, maksudnya. Dan itu pun masih di schooling, belum di schooling, belum yang ya. non schooling gitu. Deschooling kita istilahnya. Schooling dulu gitu. Yang tadi saya omongkan juga yang schooling. Iya, iya. Jadi gimana itu? Jadi kalau kita sampai pada level berpikir begitu, maka sesungguhnya metodologinya harus diubah, metode pengajarannya. Dalam bahasa yang lain, saya ingin mengatakan dalam pembelajaran saya schooling ya, dalam pembelajaran saya schooling, didaktik metodiknya dari mulai, saya ingat betul dari bagaimana saya madrasah, bagaimana saya sekolah dasar, bagaimana saya SMP, bagaimana saya STM dan seterusnya gitu ya, sampai saya ngambil S3 posisinya. Ada problematik di situ, ada perilaku feodal para pengajar. Perilaku feodal pengajar inilah yang menempatkan mahasiswa itu sebagai sesuatu yang subordinat dari kekuasaan dia. Gitu kan, kayak wah, kalau sudah jadi pengajar itu kan. Padahal nggak begitu. Padahal kan kalau saya kebetulan waktu itu saya enak gitu ngeganggu dosen di UI nih ceritanya. Enak ngeganggunya. Gimana ngeganggunya? Ya ujung-ujungnya kan, walaupun kemudian ada satu dosen yang berhasil menghentak saya juga gitu dalam kompetisi ilmu kan. Kalau memang kita dalam posisi learning each other gitu ya, pembelajaran satu sama lain, kan mau tidak mau kompetisi bacaan, kompetisi analisis, kompetisi referensi, iya, artinya saling menunjukkan banyak-banyaknya bacaan gitu kan. Sumber ilmu pengetahuan gitu. Wah, kita berdebat gitu di sini. Nah, saya teringat di sini sesungguhnya, kalau dosennya atau pengajarnya tidak siap untuk menempatkan diri sebagai sesuatu yang lebih baik dari mahasiswanya, jangan berdiri di depan kelas. Gitu maksud saya. Karena tidak akan terjadi pencerdasan. Yang ada adalah doktrin keilmuan. Dia tidak mengajarkan sebuah metode analitikalnya nggak ada. Analitikalnya sintetis, istilah saya. Itu nggak gampang loh. Sebagai dosen. Karena kadang-kadang saya juga keluar juga. Cuma biasanya saya selalu tanya sih, kalau ada yang misalnya dia punya pandangan kayak gitu, pertama kali, kamu baca buku apa? Tapi kalau dia baca buku yang saya tahu kayak gitu ya, itu buku yang ya belum berkualitas lah kayak gitu ya, ini coba kamu baca buku yang ini dulu, nah baru nanti kita ini. Saya nggak apa-apa, karena kadang-kadang kan mahasiswa baca, apalagi sekarang ya, bacanya kan lebih banyak dari internet yang kadang-kadang sumbernya nggak jelas. Saya ngambil contoh bagaimana proses pencerdasan yang saya lakukan gitu misalnya. Dulu saya belajar sosiologi. Kan kita belajar tentang sistem sosial dan struktur sosial. Maka saya ngajukan pertanyaan, apa perbedaan sistem dan struktur? Yang satu bicara sistem, yang satu bicara apa perbedaannya gitu posisinya. Wah, si dosen itu mengkelap, saya lihat. Dia nggak tahu bahwa buku wajib yang dia pakai itu sudah saya hadang dengan Thomas Kuhn. Jadi udah membaca kritiknya. Iya. Itu salah satu contoh. Thomas Kuhn berpikirnya begini, udah paradigma sosiologi kan dibongkar di situ. Bagaimana bicara Weber, bagaimana bicara Parson, bagaimana Durkheim, kan udah dibongkar habis-habisan sampai akhirnya paradigmanya mesti jelas kayak apa gitu. Itu salah satu upaya membangun pencerdasan, sehingga kata kuncinya memang akhirnya tidak melulu kita jadikan sebagai anak didik itu, pihak terdidik, itu sebagai objek. Muncullah apa yang saya sebut tadi dengan posisi sharing sebagai pencerdasan, kepedulian dan posisi pencerdasan, posisi berbagi ilmu. Jangan menganggap, memang mayoritas mungkin mereka belum baca, atau katakan kalau masyarakat terdidiknya, masyarakat anak didiknya, pihak terdidiknya sebagai malas belajar, akan begitu. Biasanya kita gitu lebih kayak oral culture ya, jadi bukan yang written culture. Jadi kita itu lebih banyak ngomong ya dibandingkan kemudian disuruh baca, disuruh belajar yang kayak gitu-gitu. Itu kadang-kadang susah, disuruh baca itu susah. Mahasiswa itu, saya ingat dulu setelah mengikuti pendidikan di Sydney Uni pulang,
kita dulu kan judul-judulnya cuma dikasih aja subnya ini, materinya ini, pulang, referensinya ini, cari sendiri dulu ke perpustakaan. Iya, pergi. Kita itu perpustakaan dari mulai perpustakaan buka jam 9 sampai perpustakaan tutup tengah malam. Ya, kita duduk, kita sampai sudah punya pojok tempat duduk di lantai 9 di perpustakaan itu, kayak gitu sampai segitunya. Giliran saya juga kayak gitu kan, walaupun saya sudah mulai kayaknya nggak bisa ini saya ini. Pertanyaan pertama, kalian seminggu berapa kali ke perpustakaan? Udah ada yang angkat ini sekali 2 kali. Kalian lewat perpustakaan atau duduk mencari buku dan membaca buku di perpustakaan? Lewat. Udah mulai nggak ada ini, jadi cuma lewat dong. Nah, jadi akhirnya kita bikin yang namanya reading kit. Kita siapkan itu artikel-artikel, kita jadikan satu, coba baca. Terus kita minta juga. Itu kreatif kalau sampai menyediakan reading kit. Kreatif itu berarti. Itu saya bikin semua studi saya sebetulnya sudah saya buatkan. Cuma terakhir karena nggak punya dosen, nggak punya asisten kayak gitu. Update-nya cuma saya ngomong aja, kamu ini ya ada jurnal baru yang artikel baru, coba kamu baca yang kayak gitu. Udah balik lagi karena ternyata juga time constraint ya. Jadi ada hambatan waktu. Apalagi kita udah nggak bisa lagi pergi ke perpustakaan, nggak bisa. Ya memang ada banyak jurnal e-jurnal, tapi tetap saja. Nah, saya lihat Bang Nursi sejak pandemi ini itu tingkat mahasiswa misalnya menurun Husnul. Jadi pandemi ini memang kalau saya bilang dia menghilangkan satu generasi loh. Dia menurunkan bobot satu generasi loh. Jadi bukan cuma sekedar dia melahirkan satu paranoid society, anxiety society gitu, distrust society. Tapi juga dia langsung menurunkan kualitas of life. Dia menurunkan kualitas kehidupan itu diturunkan sehingga satu generasi hilang. Menurun kualitasnya. Jangan bilang ini 1,5 tahun ini dahsyat loh penurunan posisinya. Dan untuk memulihkannya, kan mereka bilang new normal itu tidak akan lagi sama dengan yang sebelumnya. Apalagi itu studi katanya di UI, dosen juga malas untuk nanti ngajar itu ya karena udah enak dengan daring, mahasiswanya juga malas kuliah yang tatap muka. Tapi anyway, balik lagi ke materi kita. Metodologi tadi. Metodologi. Ya. Jadi kalau kita bicara metodologi tadi sampai kita menempatkan si pihak terdidik dan pihak pendidik yang dalam posisi saling berbagi, saling peduli, maka akan terjadi proses pencerdasan satu sama lain. Ibaratnya sama-sama membuka jendela pengetahuan. Nah, apa yang membedakannya? Analitik dan metodologi. Seorang dosen punya metodologi lebih baik sehingga dia membuka jendelanya lebih hebat, lebih baik, lebih tertata rapi. Seorang mahasiswa karena tidak masih mencari, belum mensistematisasikan pemikirannya. Jadi dia masih jadi walaupun sama-sama membuka jendela karena dia tidak punya metodologi yang cukup, maka analitiknya juga tidak memadai. Itu yang membedakan kualitas analisis dan gitu. Aksesnya juga beda gitu. Karena sudah lebih tua aja sebetulnya. Jadi poinnya ketika kita menyatakan bahwa ini soal bukan cuma sekedar referensi, ini juga soal karakter pembelajaran, tapi ini juga soal kemudian bekal yang dimiliki oleh masing-masing pihak gitu, sesuai pencerdasan. Di sini diperlukan standarisasi baru. Bahwa untuk menjadi seorang dosen, dia kalau dia memang metodenya begini, maka kalau Husnul Mariah itu dia boleh melakukan pembelajaran dengan metodologi kuantitatif misalnya. Maka metodologi yang diajarkan oleh Husnul dalam pengamatan ilmu politiknya adalah metodenya kuantitatif. Tapi ketika bicara ilmu politik dengan pendekatan kualitatif, maka si X bukan si Husnul Mariah misalnya begitu gitu. Ada yang kuat di kuantitatif, ada yang kuat di kualitatif. Jadi ada yang kuantitatif dalam kayak gitu Chicago School, ada yang Frankfurt School. Frankfurt School, Jadi itu juga udah ada, makanya saya bikin school sendiri, Depok School. Nah, ketika kita masuk pada Depok School, mestinya dia kuantitatif. Karena memahami fenomenomnya, dia memahami realismenya gitu posisinya, dan tahu beyond that-nya gitu. Karena balik lagi kalau tadi memahami konteks kondisi. Saya selalu hubungkan dengan konteks kondisi negara Republik Indonesia yang the most populous Muslim country in the world. Jadi mempertemukan antara materi keilmuan yang saya dapatkan dari Barat yang kemudian diadopsi, tapi pada saat yang sama juga menggali. Itu kalimat pentingnya menggali materi keilmuan dari Timur, dari Islam tentu saja dalam konteks itu. Lah itu kita
pertemukan kayak gitu. Nah, begitu pada kalimat menggali ilmu pengetahuan, suka tidak suka muncul metodologi perbandingan. Suka tidak suka, suka tidak suka, Anda mesti belajar metodologi perbandingan. Nggak gampang loh belajar metodologi perbandingan. Tapi kalau sudah di kepala gampang menemukan variabelnya. Variabelnya. Jadi kadang-kadang kita dengan mata kuda mengatakan, oh nggak bisa kamu membandingkan A dan B. Kalau dalam politik mana ada negara sama. Oh itu bukan apple to apple. Itu selalu. Itu bukan apple to apple. Nggak bisa diperbandingkan. Tapi saya karena itu tadi ya kita out of the box. Saya bilang, loh, yang kita bandingkan itu bukan Amerika dan Indonesia, bukan, atau jeruk dan apel, bukan. Yang kita bandingkan, kita harus punya ilmu membandingkan vitamin C di jeruk dan vitamin C di apel. Nah itu kan tapi butuh kan untuk memahami ilmunya dulu. Vitamin dalam jeruk itu apa, vitamin dalam apel itu apa. Kita bandingkan vitamin C-nya. Yang kayak gitu. Walaupun di apel mungkin tidak ada vitamin C kecil karena statusnya di alkalis misalnya, contoh sederhananya begitu. Tapi kan berupaya mencari sampai seberapa, kan kalimatnya eksplorasi tadi. Eksplorasi. Nah, itu akan menumbuhkan kecerdasan. Itu proses pencerdasan namanya, Husnul. Jadi tadi saya bilang, eksplorasi yang melahirkan satu desakan mempunyai kemampuan metodologi perbandingan, itu pencerdasan. Itu saya ingat Cuma kadang-kadang susah, kita sudah membuka seperti itu. Oke, boleh Bu saya membandingkan? Boleh. Cuma terus ini, boleh. Tapi saya tanya lagi, apa yang kau perbandingkan? Pasti kan kayak karena gitu. Kan pertanyaan variabel kayak gitu kan. Nanti tinggal indikatornya. Tapi persoalannya ada dosen yang lain yang melarang sama sekali melakukan perbandingan dengan yang membebaskan. Karena komparatif metodologinya nggak dikuasai. Kan saya bilang tadi, komparatif metodologi itu memerlukan, kalau pakai ilmu eksak, memerlukan kemampuan dasar matematik dan biologi. Karena soal matrikulasi kan. Matrikulasi itu statusnya ada di biologi dan dengan struktur matematis yang jelas gitu loh. Ujung-ujungnya kan nanti bisa kita lihat bagaimana konseptualisasi yang teraplikasi pada variabel dengan indikatornya. Lalu kemudian kelihatan komparatif metodologinya, metodologi perbandingannya kayak apa. Ini kita baru sedikit loh, Husnul ngomong tentang bagaimana upaya mencerdaskan. Tapi itu bagian dari schooling. Bagian nyata dari schooling. Maka kata kunci dari schooling sesungguhnya adalah tadi, bukan oral educational. Gitu loh. Bukan pendidikan oral, tapi bagaimana written and reading educational. Bagaimana membaca, menulis, gitu. Sehingga memang masuk di kepalanya, lalu sang dosen atau sang guru memberikan pembelajaran tentang analitik dan metodologi. Gitu. Dahsyat itu Husnul, jadi bisa begitu gitu. Itulah Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau gitu salah satunya juga gitu ya, saya di satu WA group ada berita kayak gitu, saya bilang hati-hati baca. Terus gitu diartikan letterlek, baca. Padahal ini kan dosen-dosen kayak gitu, mestinya ya jangan dong gitu, baca. Tapi saya nggak tega mau mengatakan yang saya masukkan baca itu Iqra bismi rabbika. Udah Iqra ada bismi atas nama Tuhan gitu. Itu kan ada eksplorasi. Makanya sampai menggigil. Ada perintah untuk bicara bagaimana ilmu tindakannya. Jadi ada ilmu rasanya, ada ilmu pikirannya yang kemudian diwujudkan dalam tindakannya gitu. Makanya saya bilang bagaimana pembelajaran tentang situasi dan kondisi itu dipahami sedemikian rupa. Lalu dengan cara tertentu, tadi saya bilang, dia bisa mencari jalan keluarnya. Jadi, Bismi Rabbik itu dalam rangka tadi jalan keluar, dalam perspektifnya. Gitu ngambilnya. Nah, itulah pencerdasan. Jadi, kalau, lagi-lagi nih, kalau umat Islam nggak cerdas, ya itu tadi. Orang ajarannya mengajarkan menjadi sosok yang cerdas kok, gitu. Ayat pertama yang keluar. Dia menjadi cerdas kok. Jadi, kalau dia tidak cerdas, ya dia. Salah si umatnya gitu. Bisa salah individu, bisa salah struktur, kan ada kadang-kadang kemiskinan struktural. Ini juga bisa ada sistem pembodohan. Ada bisa jadi salah individual, bisa jadi kesalahan struktur, bisa juga jadi kesalahan kultur. Gitu. Ya kulturnya harus dimasukkan kan. Di sini saya juga ngomong kultur. Gitu ngelihatnya Husnul. Jadi balik lagi kalau dari isu ini, posisi negara di mana? Kalau dilihat dari tadi saya katakan ada private, ada public. Jadi saya kan mengambil konsep
proses pendidikan itu pada pendekatan institutional approach, pada pendekatan kelembagaan. Kan saya bilang ada pemerintah lewat kebijakan-kebijakannya, deschooling tuh. Itu deschooling. Lalu ada schooling, sekolah-sekolah formal, ya kan posisinya bisa dilihat di situ. Lalu kemudian ada lembaga masyarakat. Lembaga masyarakat itu media formal, media sosial posisinya. Itu posisi di situ. Lalu ada keluarga. Kan 4 saya ngambilnya. Walaupun selalu kita mengatakan pendidikan yang pertama dan utama keluarga. Iya. Tapi paling tidak ini bisa dilihat posisinya. Bisa dilihat semuanya. Nah, kenapa pemerintah pertama? Karena pemerintah menentukan arus utama pendidikan itu. Kalau pemerintahnya melulu pada permainan citra, kalau pemerintah melulu pada permainan munafik gitu posisinya, maka dia akan mempengaruhi model ke bawah di bawahnya. Sampai kayak gitu. Jadi ada arus utama yang ada di pemerintah posisinya. Gitu misalnya. Hipotesis statusnya. Hipotesisnya adalah kalau Anda memang menebarkan pendidikan adalah pendidikan politiknya, gitu. Adalah penebaran pendidikan politik kebaikan, maka masyarakatnya menjadi baik. Tapi kalau Anda mengejarkan misalnya pendidikan politik, pendidikan yang tidak baik, maka seperti Anda bisa lihat di jalan raya. Bagaimana karakter para pengendara di jalan raya, betapa rendahnya sikap respect and appreciate each other, sikap penghormatan penghargaan satu sama lain. Itu gagal pendidikan. Itu gagal pencerdasan. Kecuali di situ ada polisi baru kemudian. Itu pun masih tidak merdeka. Tidak merdeka dan itu pun aneh. Anda tidak merdeka kalau kemudian Anda itu taat pada aturan di jalan raya karena ada polisi. Anda masih dijajah polisi. Jadi ada juga satu disertasi tentang tingkat kedisiplinan sosial dilihat dari disiplin lalu lintas, itu dibikin oleh Surino Sukanto posisinya. Nah, saya ingat betul dalam tesis itu sesungguhnya dia bisa menggambarkan gini, ada seseorang patuh tuh karena dia memang mau. Tapi ada seorang patuh karena dia tidak mau. Ada seseorang tidak patuh karena dia tahu posisinya. Dia tahu tapi nggak mau patuh. Nggak patuh dia posisi. Ada juga posisinya dia patuh tapi dia tidak tahu posisinya. Jadi yang kita kembangkan adalah satu model di mana punya pengetahuan dan dia taat pada posisi itu. Nah, untuk tahunya itu tadi pakai yang 4 model. Nah, disinilah pentingnya peran pemerintah yang sesungguhnya harus mencerdaskan. Apa poinnya? Pemerintahnya harus mengajarkan kejujuran berarti. Gitu. Karena pendidikan, konten dasarnya itu pendidikan kejujuran. Kalau dapat kursinya aja udah nggak jujur gimana? Nggak bisa. Mustahil, Husnul. Itu yang saya bilang. Pendidikan awal itu adalah kejujuran. Pendidikan itu nilai etika kejujuran itulah yang padahal gampang ya jujur. Iya. Nah, saya ingin membedakan antara etika dan moral, Husnul. Etika itu diambil dari interaksi sosial, sehingga Anda punya sikap respect and appreciate each other posisi. Moral itu diambil dari nilai keagamaan, sumbernya dari keagamaan, sehingga Anda punya jujur juga dalam posisi, karena agama semuanya mengajarkan kejujuran posisinya, mengajarkan kebaikan. Basis kunci utama dari kebaikan tadi adalah kejujuran. Diikuti dengan sikap saling menghormati, saling menghargai. Sementara etika diambil dari interaksi sosial yang rujukannya adalah menghormati dan menghargai satu sama lain. Itu hubungan antar manusianya. Hubungan antar manusianya. Nah, kalau kita melihat yang kayak gitu, maka pendidikan kita yang katanya mau melahirkan akhlak mulia, mau tidak boleh meninggalkan dan menanggalkan pendidikan agama. Dari sejak awal sampai dengan S3 bahkan jadi sekalipun. Bukan kemudian anak ini ribut aja. Ada yang kalau hari Jumat disuruh pakai baju Muslim aja sudah diributin nggak karuan. Pakai jilbab diributin. Oh iya itu yang. Bahkan surat edaran menyatakan sampai 3 menteri. Iya 3 menteri. Gimana coba? Padahal itu di belakang itu ada pembelajaran. Ada pembelajaran moral, ada pelajaran etika. Gitu. Iya. Bisa saja kan, oh anak saya bukan Muslim jadi saya nggak pakai. Nggak apa. Tapi ternyata anaknya justru mau. Kalau hari Jumat itu saya mau pakai baju koko misalnya, baju Jumatan yang biasa dipakai kayak gitu. Itu kadang-kadang kita terlalu apa? Liberal. Iya, saya tidak tahu ya. Atau dia sudah mulai sekuler. Saya kira sekuler. Ya, yang mau tidak mau kalau sekuler, ya tadi. Kan pendidikan agama nggak bisa simsalabim sudah gede. Dia harus dari kecil. Betul. Bahkan dari kandungan. Iya. Gitu kan makanya kemudian ibunya gitu ya harus dikasih makanan. Kenapa bapaknya ngasih rizki yang halal? Karena dia
akan memberikan makanan kepada bayi. Jadi kelihatan di sini Husnul, kita bergeser dari metodologi ke kurikulum. Oh, kurikulum. Ya kan? Tadi kan suka kita sudah bicara kurikulum. Metodologi selesai, sekarang kurikulum. Ya, karena tadi bicara tentang harus diajarkan agama, masuk di dalam kurikulum. Posisi. Nah, artinya agama tidak boleh ditinggalkan dan ditanggalkan dalam sistem pendidikan. Apakah pendidikan schooling atau pendidikan deschooling. Posisinya. Yang bahkan tidak kalau menurut saya, saya nggak setuju itu kalau misalnya, oh iya anak-anak dikasih ajaran agama apa saja. Nggak bisa. Jadi kalau yang keluarga Muslim, kalau dia Muslim ya Islam aja. Iya. Nggak perlu diajarkan yang Kristen. Kayak gitu. Kenapa? Karena ilmu rasa itu tidak serta-merta mengajarkan pilihan yang baik dan benar. Salah. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak ada. Baik dan baik. Takut itu kalau ada. Baik dan benar itu ditancapkan. Gitu loh. Iya. Bukan kemudian dibebaskan Anda memilih yang ditancapkan yang mana. Nggak bisa. Aneh berpikirnya. Saya itu heran dengan cara-cara orang. Saya ulang ya. Baik dan benar itu dalam proses pendidikan. Itu bukan dalam proses dibebaskan untuk dipilih. Silakan terus gitu anak kecil disuruh milih. Nggak bisa dia, orang yang tua aja nggak tahu. Dia tidak. Itu dia yang tua paling tidak. Kalau kita lihat sekarang kondisi sekarang, sesungguhnya kan kita sudah mengalami krisis sosial. Ketika terjadi social disorder, political distrust, semuanya distrust, chaos. Iya, jadi jatuhnya begitu gitu posisinya. Nah, mau tidak mau, saya ingin mengatakan pada Husnul, kalau kita sudah sampai pada kurim kayak gitu, maka dalam rangka memang mencapai pencerdasan kehidupan bangsa, mestinya undang-undang pendidikan, sampai dengan undang pendidikan tinggi, bahkan sampai pada undang-undang tentang riset nasional, yang akhirnya berdiri tentang Badan Riset Nasional. Makanya profesor penting. Masa mau memimpin profesor dianya S1 aja nggak lulus? Nah, di situ. Jadi ini bukan soal gelar, Husnul. Saya sepakat ini bukan soal gelar. Tapi paling tidak satu tempat yang menggambarkan karena ilmu pengetahuan realisme ya. Ilmu pengetahuan tentang realisme. Suka tidak suka memang mengajarkan tentang pentingnya metodologi dan analitika. Sebetulnya ilmu pengetahuan itu ya itu. Ada di situ kata Anda kuncinya. bisa mempertahankan tesis Anda itu kalau Anda bisa menjelaskan metodologi dan analitikanya. Dengan muatan tadi referensi kan gitu. Muatannya kalau nggak ada referensi namanya plagiat. Ditambah dengan data tadi. Data ya kan data yang kita dalam video sebelumnya kita bahas tentang itu kan. Nah, jadi lagi-lagi sesungguhnya kalau kita lihat dari kondisi sekarang, saya ingin mengatakan proses pencerdasan kehidupan bangsa secara sederhananya saya bilang dalam posisi krisis. Ketika agama ditinggalkan dan ditanggalkan dalam proses pendidikan. Jadi krisis pencerdasan itu dalam proses pencerdasan bangsa dalam posisi krisis gitu. Kalau kita mau lihat. Ya, tapi mereka akan melihat referensinya kan pasti barat. Di barat juga tinggalkan. Ya, lihat aja sebetulnya. Sorry Husnul. Kalau Anda melihat barat ditinggalkan, Anda sekarang lihat bagaimana mereka sendiri bicara tentang connectivity war. Bagaimana bicara mereka tentang pembangunan mereka yang gagal selama 1 abad lebih, sebagaimana ditulis oleh Thomas Piketty. Bagaimana mereka merasa risau dengan posisi misalnya ketimpangan dalam posisi kanker stadium 4. Bagaimana masalah SARA itu, gitu ya posisinya, ras itu dalam posisi kanker stadium 4 misalnya. Bagaimana mereka pusing ternyata setiap problematik perekonomian yang demikian besar. Setelah 1 abad mereka menyadari ada kegagalan. Ada kegagalan. Jadi jangan salah, dulu mereka juga ya dulu kan state and church itu jadi satu kan. Benar-benar dipisahkan. Nah sekarang mereka juga kalang kabut juga. Ternyata di dalam pemisahan banyak hal yang. Dan menariknya ketika mereka sadar pemisahan itu juga ternyata salah gitu ya. Mereka juga merasa ternyata sumber-sumber agama mereka juga secara keilmuan itu dipersoalkan. Karena sumbernya terputus itu. Bukan sekedar terputus. Jadi sengaja diputus. Jadi dalam studi perbandingan agama, ini masuknya di studi perbandingan agama nih. Ini jadi seru jadinya. Tapi poinnya adalah di mereka sudah ada kerisauan posisi mereka bahwa ternyata proses pendidikan mereka, kata kuncinya, tidak berhasil mengangkat harkat martabat bangsa.
Kan mestinya kalau kita bicara tentang pendidikan, ujungnya adalah peningkatan harkat martabat bangsa. Jadi peningkatan harkat martabat bangsa yang tidak mulu diukur berdasarkan materialisme, gitu. Diukurnya berdasarkan keilmuan sehingga mendamaikan kehidupan satu sama lain, bukan dalam saling posisi mendelegitimasi. Ya, kalau dalam konteks ini kan kita masih terus-menerus nih konflik Barat Timur, konflik itu ya, konflik peradaban yang dan sebagainya seperti itu. Salah satu sumbernya ya sistem pendidikan nah, itu yang kemarin kita bilang dunia terhegemoni pendidikannya oleh sistem pendidikan Barat. Jadilah kemudian dunia ikut jejak kegagalan pembangunan manusia. Kita nggak percaya diri, kita nggak punya self esteem bahwa kita bisa menggali, merumuskan ya, jadi sumber. Nah, karena Anda bicaranya penggunaan istilahnya Maslow. Self-esteem itu istilahnya Maslow. Nah, di situ artinya sesungguhnya juga Anda gagal pada self-actualization. Gagal sesungguhnya. Apa buktinya? Ya Anda risau dengan keberadaan diri Anda. Jadi ada bahasanya itu crisis of identity. Iya, jelas krisis of identity. Jadi kalau lihat dari kalau G7 kemarin bicaranya seperti kemarin, itu ada krisis identitas atas Barat yang berusaha menekan Cina, ada krisis Barat yang berupaya menekan Rusia, ada krisis Barat yang berusaha menekan Korea Utara, ada krisis Barat yang berusaha menekan Iran. Tuh posisinya. Kenapa? Padahal mereka sudah 1 abad lebih nih. Sudah 1 abad mencoba menguasai dunia. Setelah 303 abad mereka kolonialisme wilayah, kemudian dilepaskan wilayahnya dan menutup sumber-sumber ilmu pengetahuan, menutup sumber-sumber ilmu pengetahuan. Jadi semua sudah diambil, materi ilmu pengetahuannya diambil, kemudian sejarah kebangsaannya diporak-porandakan, kemudian apalagi leadership dipotong kayak gitu ya. Makanya sekarang gitu, kenapa 5 negara ini punya veto setiap kali ada resolusi PBB misalnya kayak gitu kan. Ini sudah berapa puluh tahun setelah Perang Dunia Kedua, 76 tahun, tapi tetap saja tidak ada perubahan. Jadi internal demokrasi di United Nations misalnya seperti itu. Ini juga kegagalan pendidikan juga barangkali. Itulah gambaran bahwa sesungguhnya demokrasi liberal itu semu. Belum lagi yang tadi kemudian yang menjadi greedy, orang maunya menguasai tanah, menguasai sumber daya alam, padahal sumber daya alam kan bukan punyanya mbah kita, ini punya anak cucu. Sumber daya alam kan sebetulnya titipan anak cucu, karena kita nggak boleh mengambil semau-maunya kita, karena itu adalah milik anak cucu kita. Nah, jadi kalau balik lagi ke konstruksi bagaimana pendidikan mencerdaskan, tadi selain konsepnya harus benar, metodologinya benar, kurikulumnya juga harus benar, pelaku pendidikannya juga harus benar. Tadi kita udah bilang kadang-kadang saya dulu itu sedih karena kalau yang jadi guru gitu ya, itu kan biasanya secara apa ya, pengetahuan kecerdasan kan biasanya di level yang keberapa kan. Untuk bisa, dulu makanya ada IKIP, ada ini. Walaupun saya dulu SPG, Sekolah Pendidikan Guru. Ya. Bukan karena saya tidak diterima di SMA, karena SMA udah telat kita ngikut. Jadi satu-satunya yang masih buka tes waktu itu SPG karena bapak saya guru. Nah, tapi kalau kita lihat bagaimana ya sistem pendidikan yang tadi pengajarnya sendiri juga bermasalah. Iya, dari situ saya memahami begini, Husnul. Tapi cerdas saja nggak cukup loh ya untuk jadi guru. Yang tadi itu dia harus punya leadership, punya itu tadi ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangunkarso tut puriandayana. Kenapa? Ini karakter tersendiri seorang guru. Nah, karena dia bukan cuma sekedar mentransfer knowledge. Tidak hanya. Dia transfer nilai. Wah, itu. Makanya istilahnya jadi digugu. Converted. Gitu kan? Bagaimana mengajak dari yang ini loh yang buruk, kamu pergi yang baik. Ini loh yang ini, kamu harus pergi yang ini. Itu nggak gampang. Nah, disitulah kalau kita sudah sadari begitu gitu ya, maka kita harus memunculkan atau menghadirkan kultur yang menghargai intelektualitas mestinya. Kultur yang menghormati guru, bukan menghargai kalau gurunya merasa tidak terhormat kalau naik motor, sementara murid-muridnya anak SMA-nya pakai mobil. Itu kan ajaran
Islam yang luar biasa kalau Iya. kita harus menghormati guru. Iya, itulah maka Itu satu adab itu Iya. kepada guru itu betapa pentingnya. di situ. penting sekali. Jadi itu tadi transfer of value tadi. Value. Ya, Jadi selain knowledge ya, ada value. value-nya. Kemudian sikap kan, Iya. value, kemudian aksi itu Iya, tadi. iya. Nah tadi Bang Nursi bicara tentang rasa, Iya. kemudian Pikiran, dan tindakan. kemudian tindakan. Iya. Itu iman kan sebetulnya. Iya benar. Kita yakini Iya, dalam hati. Iya. Iya, jadi artinya tapi semuanya punya ilmunya. Ada ilmunya. Ada Iya. ilmunya, iya. Kalau ilmu tindakan kan ilmu keterampilan. Keterampilan. Skillnya gimana, diolahnya itu keahliannya kayak gimana gitu. Nah, Bisa nggak kalau ini bisa diterapkan gitu, kita bisa melihat masa depan anak-anak bangsa itu luar biasa. bisa karena dari keseluruhan model yang saya sampaikan, dia akan memberikan sebuah situasi yang mendorong seseorang untuk kreatif. Seseorang untuk mampu mencari solusi. Seseorang yang tidak punya sikap ketergantungan. Itu poinnya. Karena begitu melahirkan anak yang mandiri, tapi masih tetap di dalam kerangka value, Iya, nilai iya. etika, nilai norma agama sampai nilai kehidupan hubungan, sosial, kehidupan interaksi sosial. Arahnya adalah kan tadi bangsa yang mandiri, bangsa yang punya harkat martabat gitu ya, mandiri, dan itu nggak mungkin terjadi kalau sorry to say, kalau pendidikannya gagal. Kalau pendidikannya tidak membangun satu sikap yang dalam kerangka etika, tidak membangun sikap saling hormat menghormati, yang dalam kerangka agama tidak dalam kerangka moral. Karena tadi Anda bangga dengan posisi daring education gitu ya, online education, pendidikan posisi daring tadi. Lalu Anda merasa sudah terjadi transfer apa di dalamnya? Saya tanya sama Mas Nuh, transfer apa yang terjadi kalau kemudian pendidikannya dalam posisi dalam jaringan? Online, itu transfer apa? Transfer apa kira-kira? Ya transfer kalau cuma knowledge-nya aja, tapi kalau sikap dan tadi pikiran dan rasa agak susah. Tahun 2016, saya sudah menyampaikan kegagalan pendekatan IT. IT tidak bisa mengajarkan intuisi. Tapi itu rasa itu tadi, ya Iya, intuisi. ilmu rasa. Intuisi. Iya. Itu filsafat pendidikannya kan? Iya. Intuitif itu. Iya, intuitif. Jadi Islam. iya, jadi saya kebayang nggak saya memutar video tentang kegagalan IT dalam mengajarkan intuisi. Bagaimana kegagalan IT mengajarkan penghormatan dan penghargaan. Bagaimana IT mengajarkan sikap berbagi dan peduli. Bagaimana IT mengajarkan, kan nggak bisa itu dilakukan oleh IT. Artinya kegagalan-kegagalan itu saya masih punya bahannya. Ya, jadi kalau bisa di itu tuh. bisa kita ambil. Tapi sekali lagi saya ingin mengatakan sama Anda, kalau kita melulu pada posisi pendidikan yang menyandarkan diri sepenuhnya pada kekuatan IT gitu posisi, maka sesungguhnya dia melulu pada persoalan kegiatan yang statusnya rutin. Itulah benar IT di situ. Tapi kalau yang namanya melulu dalam rangka mengembangkan sistem nilai, mengembangkan moral, itu nggak ada di situ. Pencerdasannya jadi pencerdasan. Kita cuma berhadapan dengan makhluk mati. Nah, makanya disebutnya pencerdasan artifisial. Artificial. Dia bukan pencerdasan dalam arti genuine and origin, and fidelity. Nggak ada. Jadi tidak ada smart genuinity, tidak ada smart fidelity. Tapi membanggakan revolusi 4.05. Apa sih? Ntar dulu lah, ini kita itu manusia nggak bisa disamakan dengan robot itu tadi. Ya, oke. Bahwa ini menjadi instrumen, tapi jangan menjadi budak. Betul. Kita jangan jadi budak yang mesin itu tadi. Iya. Jadi sebagai upaya penutup ya, tadi kita sudah bicara konsepnya, kita sudah metodologinya, kita sudah bicara kurikulumnya, kita bicara soal bagaimana pengajarnya atau pendidiknya atau pengaduknya, baru kemudian kita bicara tentang anak didiknya, inputnya, peserta didiknya. Karena dengan kita begitu, kita kan harus menentukan syarat. Kalau memang peserta didiknya, sorry to say, agak punya kelainan kan agak repot. Jadi ada standarisasi di situ. Enggak, itu harus ada juga, negara juga harus memberikan pelayanan. Iya dong. Pendidikan itu memang public services. Kebutuhan khusus. Iya. Oh iya itu pasti. Ini yang saya lihat ya, pernah di Australia itu ya. Misalnya autis.
itu kalau dokter di satu negara bagian, di sana kan pendidikan sampai SMA kan negara bagian ya, wilayah kewenangannya. Pendidikan tinggi, pendidikan tinggi baru negara federal. Yeah. Nah, jadi ini kan beda. Tapi mereka karena kebutuhan khusus ini anak itu mendapatkan pelayanan kalau dia harus pindah negara bagian atau pindah kota, sampai dokternya, sampai ini jadi ini berjejaring kayak gitu ya. Terus kemudian dia lihat, dia evaluasi setiap saat, dia membutuhkan pendampingan berapa persen? Oh, dia membutuhkan 80%. Oh, terus kemudian sampai kemudian yang 20%. Itu negara terlibat langsung iya. Urusan itu. Apa poinnya? Di sini apa poinnya? Bahasanya itu kadang-kadang saya tuh sebel gini. Iya. Bu, yang normal aja kita nggak mampu ngurus. Apalagi? Kok ibu sudah ngomongin yang kayak gitu tuh kan? Emang orang tua mau anaknya tidak normal kayak gitu kan, gimana sih gitu? Itu karena tadi ada banyak pihak yang mau berkuasa tapi tidak mau bertanggung jawab. Akibatnya public services, pendidikan sebagai layanan publik posisinya itu tidak dalam posisi proporsional layanan publik. Anda bisa lihat kualitas anggaran tadi cuma 175 triliun kalau yang sekarang gitu ya. Dan dianggap 9% dari total anggaran sehingga selebihnya diserahkan kepada daerah dan pada instansi lain posisinya. Buat saya anggaran itu penting karena dia harus menyangkut soal bagaimana tadi. Iya. Tapi anggaran penting untuk secara tepat guna di kebutuhan dari yang tadi itu tujuannya apa ini. Kadang-kadang anggaran penting tapi hanya untuk proyek. Iya. Proyek pengadaan doang. Bangunan. Fisik. Iya. Dia tidak dalam merangkap tadi yang saya bilang, membangun peserta didiknya, membangun dosennya, kayak gitu, gurunya. Nah, tadi yang saya bilang, mestinya anggaran yang 20% ditetapkan oleh konstitusi itu melahirkan apa yang disebutkan masyarakat yang menghargai intelektualitas. Kultur yang menghargai intelektualitas. Kultur yang peradaban yang menghargai kecerdasan dan pencerdasan. Begitu mestinya. Jadi kalau keberhasilan jadi itu intelektualitas. Iya, intelektualitas. Kecerdasannya, bukan materinya. Apa akibatnya pada ilmu tindakan? Apa? Kehidupan tentang saling menghormati. Ya, adab. Anda pinter sekali. Terima kasih Bang Nursi. Terima kasih pemirsa IC Real Show. Akhirnya adab memang. Betul sekali. Adab. Jalanan menjadi tidak saling mendelegitimasi sikut-sikutan satu sama lain gitu posisinya ya. Bahkan ada adab juga untuk sabar, tidak kemudian pencet klakson yang tidak berhenti. Anda itu mau pencet klakson pun kalau ini macet ya macet aja. Enggak, itu mungkin juga problem karena Anda pelan-pelan ada di tengah, diminta ke pinggir nggak mau gitu loh posisinya. Itu kan soal adab. Giliran dilewatin Anda marah gitu kan. Itu salah satu contoh posisinya gitu ya. Dan itu adalah produk dari pendidikan. Nah, walaupun bisa schooling, bisa juga di masyarakat kita, tapi yang bertanggung jawab ya pemerintah. Tadi kan saya bilang mainstreamnya itu, main powernya itu gitu ada di pemerintah gitu. Jadi sumber energi pendidikan itu ada di pemerintah sesungguhnya. Nah, harusnya kalau dia sadar bahwa pemerintah adalah sumber energi bagi pendidikan, dia harusnya melahirkan peradaban yang positif. Nah, ketika tidak melahirkan peradaban positif, that's artinya pemerintah adalah pemerintah yang bermasalah. Kalau tidak kita bilang pemerintah yang merupakan beban bagi masyarakatnya. Justru pemerintah jadi beban, bukan. Artinya ujungnya tidak terjadi pencerdasan. Kalaupun terjadi pencerdasan sifatnya pencerdasan semu gitu. Pencerdasan kan pembodohan. Nah, menggunakan manipulasi, tidak jujur, tidak ini ya udah akhirnya proses pembodohan. Nah, itu simpulan. Saya pikir itu sudah disimpulkan sendiri oleh Bang Nursi. Jadi pemirsa IC The Real Show, kita masih punya beberapa seri untuk khusus kita bahas pendidikan. Hari ini memang kita cukup di sini ya. Masih ada lanjut. Kita masih ada beberapa topik dari pendidikan yang menarik gitu untuk membuka kacamata baik pemerintah, gitu ya. Pemerintah ini bisa eksekutif, bisa legislatif, bisa yudikatif, gitu. Karena kalau pengadilannya juga tidak jujur, kacau. Hakimnya tidak jujur, sekolahnya juga tidak jujur, nanti jaksanya juga tidak jujur, mafia yang mengurus, kasihan pengacaranya akhirnya juga ikut-ikutan, gitu. Kasihan yang jadi korban, gitu kan. Nah ini yudikatif sering kali kita tidak sebut tapi
penting sekali. Hari ini dipertontonkan bagaimana ketidakadilan yang dibawa ke pengadilan, tapi sebetulnya kita tidak percaya dengan pengadilan. Jadi gimana itu? Mencari keadilan di pengadilan yang kita sudah tahu persis kita nggak percaya dengan pengadilan. Mungkin nanti suatu saat kita akan bahas khusus tentang itu ya, tentang pengadilan, bagaimana nitty-gritty. Ya, jadi di dalam itu. Karena itu juga hasil dari pendidikan. Iya. Gitu, ya. Terutama pendidikan hukum. Iya. Masalah ya. Iya. Saya pikir itu kita sampai di sini dulu. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini menjadi bagian penting. Hanya sekuku hitam ya kita kasih. Sekecil sekali. Insya Allah gitu ya. Mudah-mudahan ada yang melihat dan ada yang kemudian berpikir gitu. Kira-kira gimana bagi peserta didik yang nonton program kita, bagi pendidik yang menonton program ini, bagi decision makers, ya pemimpin bangsa ini yang menonton ini. Mari kita bersama-sama untuk memperbaiki dunia pendidikan di Indonesia, karena itu mandatori dari konstitusi. Bahkan ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 mencerdaskan kehidupan bangsa. Saya pikir itu mudah-mudahan bermanfaat. Kalau kami salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.